Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Ketegangan di Karangmojo. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Kawannya mengerutkan keningnya. Ternyata ia mencoba untuk menilai kawan-kawannya. Kemudian berkata, agaknya memang demikian. Sebutkan seorang di antara kita yang tidak bersikap kasar. Kyai Paransanggit barangkali. Ia adalah orang yang paling kasar di antara kita. Nah, jika demikian, benarlah bahwa orang-orang Guntur Geni adalah orang-orang yang kasar. Tetapi tidak semua orang kasar dan liar adalah orang-orang Guntur Geni. Kok benar? Tetapi hal ini merupakan persoalan bagi kami. Kebencian dan dendam orang-orang Karangmojo kepada kedua orang itu akan ditumpahkan kepada orang-orang Guntur Geni. Kyai Paransanggit sudah berpesan agar kita tidak berbuat apa-apa dan melukai hati orang-orang Karangmojo, bahwa di antara kami telah mengorbankan seorang anak muda Karangmojo untuk menunjukkan kemampuan dan kekasarannya. Itu sudah cukup. Tapi salah seorang dari kedua orang yang sekarang berada di Banjar itu telah melakukan perbuatan serupa. Kita harus melaporkannya. Kedua orang itu masih berusaha mendengarkan beberapa keterangan tentang Karangmojo, tetapi tidak banyak yang mereka dengar lagi. Karena hari menjadi siang dan pasar itu pun menjadi semakin sepi. Kita akan kembali, desis salah seorang dari keduanya. Kawannya mengangguk-angguk tetapi matanya tersangkut pada seorang perempuan yang sedang menjual daun pisang di dalam bakulnya. Ingat, jangan membuat persoalan di sini, desis kawannya. Yang lain tersenyum katanya, baiklah, aku pun tidak berbuat apa-apa. Aku hanya sekedar memandang kecantikannya yang lugu itu saja. Setan alas, kau benar-benar hantu bagi perempuan. Kau sendiri bagaimana? Tentu tidak. Tetapi istrimu berjumlah 3 orang, sementara kau masih saja bertualang seperti sekarang. Mereka hanya memerlukan aku, bukan nafkah, karena mereka sudah dapat mencari makan sendiri. Keduanya tidak berbicara lagi, yang seorang menarik tangan yang lain sambil bergumam. Kita menghadap Kyai Paransanggit. Demikianlah keduanya pun kemudian meninggalkan pasar yang sudah mulai sepi itu. Dengan gelisah mereka mencoba menebak siapakah yang berada di Banjar Padukuhan Karangmojo itu, yang dianggap oleh sebagian dari orang-orang Karangmojo sebagai kawan 3 orang yang terdahulu. Dalam pada saat itu bukan orang-orang Guntur Geni itu sajalah yang mendengarkan cerita tentang Karangmojo. Di dalam pasar itu selain orang-orang Guntur Geni itu, 2 orang lainnya telah mendengarkan cerita-cerita semacam itu dengan seksama. Nah, kau dengar, desis yang tua kepada yang muda. Yang muda mengangguk-angguk katanya, ya, Kimino, aku mendengar. Masih banyak yang dapat kita dengar di dalam hubungan semacam ini. Ada baiknya kita langsung berhubungan dengan orang-orang Karangmojo, jawab Kimino. Panan Suka ragu-ragu sejenak lalu, apakah hal itu tidak akan dapat menimbulkan kecurigaan mereka? Mungkin, tetapi kita harus berusaha dengan sangat hati-hati. Tapi pasar itu telah menjadi sepi. Mungkin di warung-warung kita masih dapat bertemu dengan mereka. Tetapi memang sulit untuk membedakan yang manakah orang Karangmojo dan manakah yang datang dari pedukuhan lain. Namun dengan menunggu dan mendengarkan pembicaraan mereka beberapa saat, maka Kyai Rancang Bandang yang disebut Kimino itu pun segera mengetahui bahwa salah seorang dari mereka
Yang sedang berada di sebuah warung itu adalah orang Karangmojo. Kau dengar percakapan itu? Bisik Kyai Rancang Bandang yang masih berdiri di muka sebuah warung. Panon mengangguk-angguk. Marilah kita masuk, mumpung tidak ada terlalu banyak orang yang ada di dalamnya. Keduanya pun segera memasuki warung itu dan duduk di dekat orang Karangmojo yang sedang makan dengan lahapnya setelah ia menghabiskan dagangannya. Maaf Kisana, kata Kimino. Silahkan, sahut orang Karangmojo itu. Sejenak Kimino dan Panosuko pun minta disediakan 2 mangkok minuman panas. Untuk beberapa saat mereka masih dapat mendengar seseorang yang berbicara dengan orang Karangmojo itu. Sesekali-sekali diselingi gelak tawa jika orang Karangmojo itu di sela-sela kesibukannya mengunyah makanannya, bercerita tentang pedukuhannya yang dengan cara yang lucu. Ternyata Kyai Rancang Bandang dan Panosuko tidak perlu bertanya lagi kepadanya, karena orang itu telah bercerita pula tentang istana kecil itu. Jadi ada seorang pangeran yang lain yang tinggal di sana. Aku tidak tahu apakah ia pangeran atau bukan, tetapi adalah keluarga dari Pangeran Donarpodo. Orang yang bertanya itu mengangguk-angguk, tetapi keinginan yang mendesak agaknya tidak tertahan lagi, sehingga Kyai Rancang Bandang menyela. Siapakah yang nama bangsawan itu Kisana? Orang Karangmojo itu berpaling ditatapnya Kyai Rancang Bandang yang kemudian menunduk sambil menghirup minuman panasnya. Kudorupoko, jawab orang Karangmojo itu kemudian. Ialah yang sudah membunuh 2 orang penjahat yang barangkali akan merampok rumah Pangeran Kudonarpodo yang sebenarnya sudah kosong itu. Kosong? Panosuko bertanya. Ya, yang tinggal hanyalah perabot-perabot rumah tangga yang besar-besar, namun tidak cukup berharga. Selama ini si istana itu harus makan, karena itu kadang-kadang mereka terpaksa menjual sesuatu meskipun orang-orang Karangmojo sering juga datang membantu dengan bahan-bahan mentah. Tetapi Raden Ayu Kudonarpodo tidak mau terlalu banyak merepotkan orang-orang Karangmojo yang kekurangan. Jadi siapakah yang sudah dibunuh oleh bangsawan itu? Tidak banyak yang kami ketahui, jawab orang itu. Menurut Ki Buyut, orang-orang itu disebutnya berasal dari perguruan Guntur Geni. Kyai Rancang Bandang menarik napas dalam-dalam. Benar-benar perguruan Guntur Geni telah berada di bukit itu. Dan bahkan seperti yang didengarnya, ada beberapa pihak telah saling berbenturan. Apalagi di dalam istana kecil itu telah tinggal seorang bangsawan yang bernama Kudorupoko. Apakah bangsawan itu bermaksud baik atau sebaliknya? Bertanya Kyai Rancang Bandang di dalam hatinya. Tetapi ia tidak bertanya apapun lagi, dihirupnya minumannya dan dikunyahnya beberapa potong makanan. Agaknya Panon pun telah merasa cukup, bukan saja perutnya terlalu terisi, tetapi keterangan yang didengarnya telah cukup banyak. Demikianlah ketika orang Karangmojo itu meninggalkan warung itu, maka Kyai Rancang Bandang dan Panosuko pun membayar harga makanan mereka dan keluar pula dari warung. Di luar, Ki Rancang Bandang masih sempat bertanya, dagangan apakah yang dibawa oleh orang Karangmojo itu? Kau tahu bahwa aku berjualan di sini dan kalian tidak berbelanja? Bertanya orang Karangmojo itu. Kau tidak membawa apa-apa di sana? Orang itu tertawa. Agaknya ia memang senang berkelakar, jawabnya kemudian. Aku menjual barang-barang dan alat-alat dari besi. Aku adalah pandai besi, bukan saja pandai besi, tetapi aku juga dapat membuat senjata yang baik. Ayahku seorang pukeris yang ternama di Karangmojo, dan aku pun sedang mempelajari dengan tekun. Bagus sekali, jawab Kyai Rancang Bandang. Barangkali keris yang kau pakai itu juga buatan ayahmu. Ya, lihat, katanya sambil menghunus kerisnya. Oh, desis Kyai Rancang Bandang. Bagus sekali. Dengan bangga orang itu pun kemudian pergi meninggalkan Kyai Rancang Bandang yang tersenyum. Tidak lebih baik dari sebuah pisau dapur. Panon mengerutkan keningnya, di luar sadarnya ia pun bergumam. Tidak banyak bedanya dengan pisau-pisau belatiku, Paman. Kyai Rancang Bandang tersenyum, katanya.
Memang tidak banyak bedanya pisau-pisau yang dibuat oleh pandai besi yang tidak banyak mengetahui tentang wesi haji. Tapi baik pisau-pisau beladimu yang berjumlah cukup banyak itu, maupun keris yang tidak lebih baik dari pisau dapur, itu kalau di tanganmu akan menjadi senjata yang barangkali lebih baik dari pusaka yang manapun juga. Ah, paman selalu memuji seperti Ki Hajar Pati. Kiai Rancang Bandang tertawa, dipandanginya orang Karangmojo yang sudah menjadi semakin jauh. Nah, kita sekarang sudah mendapat gambaran yang agak jelas tentang Karangmojo, sebuah pedukuhan yang nampaknya masih tetap tenang, tetapi yang sebenarnya diliputi oleh kemelut api yang membara di dalam sekam. Setiap saat akan dapat menjilat ke udara dan membakar pedukuhan itu menjadi hangus. Untunglah aku datang ke pedukuhan ini dengan kiai, berkata Panon. Jika aku pergi sendiri, mungkin aku akan menjumpai banyak kesulitan. Kau akan mengatasinya meskipun mungkin memerlukan waktu yang agak lama. Guru tidak banyak memberikan petunjuk tentang kemungkinan-kemungkinan yang ternyata telah terjadi di atas Gunung Sewu. Bukan salah gurumu, karena gurumu tidak dapat bergerak dengan bebas. Karena keadaan jasmaniahnya, maka ia tidak banyak mengetahui dan mendengar tentang pedukuhan di atas Gunung Sewu ini. Panon Suko mengangguk-angguk, kemudian katanya, jadi bagaimana sebaiknya Paman? Apakah kita langsung masuk ke sana itu? Atau kita menunggu kesempatan yang paling baik? Angger, berkata Kiai Rancang Bandang. Kita tidak tahu apakah benar para bangsawan yang ada di sana itu dapat dipercaya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita memang wajib bercuriga terhadap siapapun juga kepada keluarga sendiri. Karena ia hadir justru setelah Pangeran Kudonarpodo tidak ada di istana itu. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat masuk ke dalam istana itu tanpa diketahui oleh kedua bangsawan yang ada di dalamnya? Kita akan mencari jalan, tentu dua bangsawan itu tidak akan berada di istana itu siang dan malam. Pada suatu saat mereka sekali-kali akan keluar, entah untuk keperluan apa. Tetapi jika demikian, seandainya mereka benar-benar mempunyai pamrih, apakah selama itu tidak akan terjadi sesuatu? Kiai Rancang Bandang menarik napas dalam-dalam. Ia mengetahui dari pembicaraan-pembicaraan yang didengar di pasar tentang kemampuan bangsawan itu yang dapat mengetahui keadaan seseorang yang sedang terluka dengan rabaan jarinya, dan bahwa ia telah membunuh orang yang memasuki tanah itu dengan maksud jahat. Maka dengan ragu-ragu Kiai Rancang Bandang pun berkata, kita harus berhati-hati sekali. Meskipun kita datang dengan wajah pengemis sekalipun, kita akan tetap dicurigai. Jadi, kita harus benar-benar menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Agaknya kita tidak akan terlepas sama sekali dari suatu tindak kekerasan menghadapi keadaan di sekitar istana kecil itu. Panon mengangguk-angguk, katanya. Agaknya guru pun mempertimbangkan pula. Jika tidak, maka guru tentu tidak perlu memberikan bekal ilmu kanuragan kepadaku. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk lalu, karena itu jangan terlampau mengalah menghadapi setiap persoalan sebelum kita terlambat mengambil sikap. Kau agaknya terlampau sabar menghadapi keadaan. Agaknya sikap itu baik sekali kau terapkan pada saat-saat lain, kecuali menghadapi keadaan seperti di atas Gunung Sewu itu. Panon mengangguk-angguk pula. Ia menyadari keadaan yang sedang dihadapinya. Agaknya memang bukan sekedar memelihara perasaan dan sikap yang lemah lembut. Angger, jika kau sudah bersiap, marilah kita mendekat. Apapun yang akan kita hadapi, kita sudah mempertimbangkannya, kemungkinannya. Paman, berkata Panon Suko, agaknya keadaan di atas Gunung Sewu itu benar-benar gawat. Aku tidak berpikir tentang Paman. Aku berterima kasih sekali atas semua kebaikan hati Paman. Tetapi jika kebaikan hati itu harus dilengkapi dengan kemungkinan yang pahit bagi keselamatan Paman, maka agaknya itu sudah terlampau banyak. Apakah aku dapat menerima kebaikan hati yang berlebih-lebihan itu?
Yai Rancang Bandang tertawa katanya, kau benar-benar seorang anak muda yang dewasa. Kau memiliki daya pikir yang kuat dan mendasar. Ia berhenti jenak, lalu, anak mas, aku mengerti perasaanmu, tetapi baiklah, kau singkirkan saja sejauh-jauhnya. Aku sudah dengan sengaja mengikutimu sampai ke daerah Karangmojo. Aku pergi dengan penuh kesadaran atas segala akibatnya. Panon menarik napas dalam-dalam, katanya, terima kasih paman. Agaknya tidak ada jalan yang dapat aku tempuh untuk membalas kebaikan hati paman ini. Jangan kau pikirkan dengan demikian kau akan menambah beban perasaanmu saja. Marilah kita mulai dengan kerja yang bagimu sangat penting, juga buat masa depan Demak yang baru tumbuh. Panon tidak menjawab, terasa sesuatu menyesak dadanya. Namun kemudian ia pun menggertakkan giginya seolah-olah memantapkan tekadnya untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, bahkan sampai kemungkinan yang paling buruk sekalipun bagi hidupnya. Karena itulah maka mereka berdua pun dengan hati-hati berusaha mendekati pedukuhan Karangmojo, yang meskipun nampaknya masih tetap tenang, tetapi agaknya bagaikan bisul yang sudah masak untuk pecah. Berbagai pihak yang ada di sekitar Karangmojo telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Semua mata seolah-olah setiap saat tertuju kepada istana kecil yang terpencil itu. Istana yang sudah suram setelah ditinggalkan oleh Raden Kudo Narpodo. Sementara itu Raden Kudo Rupoko yang berada di istana kecil itu pun menjadi gelisah pula. Ia mengetahui dengan pasti bahwa di sekitar istana itu tentu telah bersiap beberapa pihak yang dapat membahayakan istana kecil itu bersama penghuninya. Karena itulah maka ia pun selalu memperingatkan Inten Prawesti agar ia tidak keluar dari istana tanpa pengawasannya, karena ternyata anak-anak muda yang bernama Kidang Alit itu memiliki berbagai macam cara untuk menjeratnya. Mungkin karena sentuhan perasaannya sebagai seorang laki-laki terhadap seorang gadis, tetapi mungkin pula karena maksud-maksud tertentu yang tersembunyi. Anggir Kudo Rupoko, bertanya Raden Ayu Kudo Narpodo, ketika kegelisahan yang sangat telah menyentuh hatinya. Rasa-rasanya rumah ini telah dikitari oleh bayangan yang buram. Bahkan telah terjadi malapetaka yang untung masih dapat diatasi olehmu. Apakah panasnya api yang mengelilingi dinding halaman ini? Kudo Rupoko termangu-mangu sejenak, sekilas ditatapnya wajah Panji Surawilogo. Namun kemudian ia pun menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku tidak tahu, Bibi. Justru sebenarnya akulah yang harus bertanya kepada Bibi. Apakah ada sesuatu yang merupakan daya tarik dari orang-orang yang tidak dikenal itu untuk datang ke istana ini? Oh, Raden Ayu Kudo Narpodo menjadi heran. Aku tidak mengerti. Menurut hematku, isi istana ini justru sudah hampir habis. Maksudku barang-barang yang berharga. Yang ada hanyalah perabot-perabot yang aku kira tidak ada harganya. Kudo Rupoko mengangguk-angguk, katanya kemudian. Tentu mereka menduga bahwa ada sesuatu yang berharga di istana ini, sehingga beberapa orang dari lingkungan yang berbeda telah datang. Raden Ayu Kudo Narpodo menjadi semakin prihatin. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi di luar istananya, tetapi firasatnya yang telah menggelisahkannya. Apalagi setelah dua terbunuh di halaman rumahnya, suara seruling yang seakan-akan telah membius anak gadisnya, dan perasaan yang kadang-kadang tidak menentu dan menggelisahkan. Ketika Raden Ayu Kudo Narpodo meninggalkan Raden Kudo Rupoko, maka anak muda itu berbisik di telinga Panji Surawilogo. Bibi tidak mengetahui apapun tentang kemungkinan adanya barang-barang berharga di istana ini. Panji Surawilogo mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, Raden, apakah tidak sebaiknya Raden berterus terang kepada Raden Ayu Kudo Narpodo bahwa sebenarnya lah orang-orang yang kini berdatangan ke Karangmojo adalah justru karena istana kecil ini. Dengan demikian Raden Ayu mendapat gambaran betapa rumitnya kedudukannya sekarang, justru setelah Pangeran Kudo Narpodo tidak ada lagi. Kudo Rupoko mengerutkan alisnya, lalu, apakah yang harus aku katakan kepada Bibi? Istana ini dengan
segala isinya harus diselamatkan. Ya, wajah Kudorupoko tiba-tiba saja telah menyala. Harus diselamatkan. Namun suaranya pun kemudian menurun. Tetapi sulit untuk keluar dari istana ini sekarang. Kita harus bertempur jika ada yang mencoba menghalangi. Mudah-mudahan saudara perguruan Raden dapat melihat kehadiran orang-orang asing di istana ini dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan isi istana ini. Aku kira bahwa Kamas Bramoroso telah mengetahui kehadiran orang-orang dari Guntur Geni, Kumbang Kuning, dan barangkali dari perguruan-perguruan yang lain. Tetapi apakah Raden Bramoroso juga akan hadir di tempat ini? Aku yakin guru tidak akan membiarkan kita berdua terjebak tanpa dapat keluar lagi dari daerah ini. Meskipun barangkali kita berdua dapat mengatasi rintangan yang menghalangi jalan keluar dengan kekerasan, tetapi agaknya terlampau berbahaya untuk melakukannya tanpa orang lain. Kita tidak tahu jumlah yang sebenarnya dari orang-orang Guntur Geni, Kumbang Kuning, dan perguruan lainnya. Panji Surawilogo mengangguk-angguk, namun kemudian, tetapi semakin lama daerah ini nampaknya menjadi semakin ramai. Yang penting kita selamatkan istana ini, baru kemudian kita akan menentukan sikap untuk mengamankannya lebih lanjut. Jika Kamas Bramoroso tidak berbuat sesuatu, maka segalanya memang terserah kepada kita. Semula semuanya sudah diserahkan kepada tanggung jawab kita berdua, Raden. Tapi kehadiran orang Guntur Geni dan Kumbang Kuning kurang mendapat perhatian guru dan Kamas Bramoroso. Sekarang mereka telah hadir di sini. Nah, barangkali hal itu akan mendesak Kamas Bramoroso untuk hadir pula di daerah ini. Namun kita tidak menggantungkannya kepada pertolongan itu. Kita harus membuat perhitungan tersendiri untuk keselamatan isi istana ini. Panji Surawilogo mengangguk-angguk lalu, tetapi kita belum mengetahui keadaan sebenarnya dari halaman yang tidak begitu luas ini, Raden. Kita akan melihatnya malam nanti. Aku tidak ingin menggelisahkan Bibi dan Diajeng Inten Prawesti. Panji Surawilogo masih mengangguk-angguk. Ia berpendapat dengan Kudorupoko. Setiap langkah yang nampaknya aneh tentu akan dapat menggelisahkan Raden Ayu Kudonarpodo. Sehingga karena itu maka semuanya dilakukannya dengan hati-hati. Seperti yang mereka rencanakan, maka ketika malam menjadi gelap, Kudorupoko berbisik kepada Panji Surawilogo. Paman, apakah semuanya sudah tidur? Nampaknya sudah sepi, Raden. Barangkali kita dapat mulai melihat-lihat halaman ini lebih seksama. Jika kita pernah melakukannya hanyalah sepintas lalu saja, tanpa dapat mengamati setiap keadaan yang pantas mendapat perhatian. Raden Kudorupoko mengangguk-angguk, katanya. Marilah, jangan membangunkan siapapun juga. Keduanya pun kemudian dengan hati-hati keluar dari biliknya. Dengan hati-hati pula mereka membuka pintu Pringgita. Tutup pintu itu kembali, Paman, bisik Kudorupoko. Keduanya pun kemudian melintasi pendopo dan turun ke halaman. Namun sejenak kemudian mereka telah menyelusuri halaman samping sampai ke halaman belakang. Dengan ketajaman pandangan mata mereka, keduanya mencoba mencari sesuatu yang menimbulkan dugaan bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang telah merangsang perguruan-perguruan bahkan dari tempat yang jauh untuk datang ke Karangmojo. Tentu ada sesuatu di tanah kecil ini, desis Raden Kudorupoko. Diketahui atau tidak diketahui oleh Bibi. Panji Surawilogo mengangguk-angguk, katanya. Tetapi kita tidak melihat tanda-tanda apapun yang dapat mengatakan bahwa memang ada sesuatu itu. Raden Kudorupoko pun mengangguk-angguk, katanya. Jika memang ada dan kita tidak melihat tanda-tanda apapun, maka agaknya Paman Kudonarpodo telah menyembunyikan sebaik-baiknya di dalam atau di luar rumah. Bahkan Bibi sama sekali tidak mengetahuinya. Panji Surawilogo menarik napas dalam-dalam dengan nada datar. Ia menyaut. Dengan cara ini memang sulit untuk mengetahui, Raden. Apakah tidak sebaiknya Raden mencoba bertanya langsung kepada Bibi Raden? Raden Kudorupoko termenung sejenak lalu, katanya. Jika tidak ada jalan lain, aku akan bertanya kepada Bibi.
atau kepada Putri Inten Prawesti? Ia tidak tahu apa-apa, sedangkan Bibi masih ada kemungkinan mengetahuinya. Panji Surawilogo masih akan menjawab, namun tiba-tiba ia bergeser menepi sambil menggamit Raden Kudorupoko yang agaknya telah mengetahui pula kehadiran orang lain yang tidak mereka kehendaki. "Kita bersembunyi saja, Paman," desis Kudorupoko. Keduanya pun kemudian melompat ke balik sebatang pohon perdu yang rimbun, sehingga keduanya terlindung dalam kegelapan. Namun Raden Kudorupoko pun kemudian menarik napas dalam-dalam. Dalam kegelapan ia berbisik, "Aku sangka orang Kumbang Kuning atau orang Guntur Geni yang akan melihat-lihat kebun istana ini pula." Panji Surawilogo mengumpat perlahan, "Anak-anak gila." Dalam beberapa itu di dalam kegelapan, dua orang anak-anak muda sedang berjalan dengan ragu-ragu. Bahkan keduanya saling mendorong. "Kok kan laki-laki, Kakang? Kok jangan ribut saja, Pinten?" terdengar jawaban Sangkan. "Aku sudah mengantarkan sampai di sini. Tidak pantas aku ikut masuk ke Pakiwan. Cepatlah, aku juga ketakutan." "Aku takut," desis Pinten. "Masuklah. Aku tunggu kau di sini, tapi jangan terlampau lama." Sejenak keduanya berdiri termangu-mangu, namun Sangkan kemudian mendorong adiknya sambil berkata, "Jika kau terlalu lama, aku tinggal kau lari. Aku akan berteriak. Yang datang menolongmu kawan-kawan dari orang-orang terbunuh di halaman, kemudian kau dibawanya ke Banjar." "Tidak mau, tidak mau." Pinten justru berpegangan kakaknya semakin erat. Kudorupoko menjadi geli melihat tingkah laku kedua anak-anaknya Nyi Upih itu. Karena itu maka ia menggamit Panji Surawilogo sambil berbisik, "Anak-anak gila itu tidak akan segera pergi justru karena keduanya ketakutan. Aku ingin mencekiknya saja," geram Panji Surawilogo. "Mereka akan tetap saling mendorong sampai pagi," desis Kudorupoko. "Biarlah aku mengawaninya, dengan demikian mereka akan cepat pergi. Mereka akan menjadi manja sekali." Tapi Kudorupoko tersenyum, katanya, "Pada suatu saat mereka akan mati ketakutan melihat peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi di istana kecil ini. Sebaiknya mereka pergi agar mereka tidak menjadi beban saja di sini. Mereka tidak lebih dari badut-badut yang pantas untuk lelucon. Sekali-kali kita perlu mengendorkan urat saraf kita yang selalu tegang." Panji Surawilogo tidak menjawab, dibiarkannya Kudorupoko berdiri dan perlahan-lahan mendekati kedua anak muda yang masih saja saling berpegangan. "Cepat, antarkan aku ke sumur," desak Pinten. "Aku tunggu kau di sini, cepatlah, belum aku lari." Tapi Pinten menarik tangan kakaknya. "Aku akan menangis keras-keras, biar Putri terbangun dan marah kepadamu. Pasti kita akan diusir. Itu kan salahmu. Kau memang manja sekali, Pinten. Kita bukan orang-orang besar yang pantas bermanja-manja. Kau harus menjadi lebih berani sedikit. Majulah sedikit, berdirilah di depan pintu Pakiwan." Hampir saja Pinten menjerit ketika tiba-tiba saja mereka melihat sosok tubuh di samping mereka. Untunglah sebelah tangan yang kuat telah menyumbat mulutnya, sehingga suaranya yang hampir terlontar itu telah tertelan kembali. Perlahan-lahan tangan itu pun kemudian melepaskannya, yang terdengar kemudian adalah tertawa perlahan-lahan. "Kalian anak-anak dungu, penakut, dan apalagi? Mengapa kalian saling dorong di sini?" Sangkan yang terkejut bukan buatan seolah-olah tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya menjadi gemetar. "Hei, mengapa kalian di sini?" "Oh," napas Sangkan masih tersengal. "Raden mengejutkan kami. Hampir saja kami pingsan karenanya. Raden hampir saja membunuhku." Suara Pinten terputus-putus. "Jika aku tidak menyumbat mulutmu, kau tentu sudah berteriak dan seisi rumah ini akan terbangun dan menjadi ribut," berkata Raden Kudorupoko yang sengaja mengejutkan mereka. "Tapi jantungku hampir terlepas, Raden," berkata Sangkan. Kudorupoko masih tertawa, katanya, "Hei, mengapa kalian berada di sini?" "Pinten ingin pergi ke Pakiwan, Raden," jawab Sangkan. "Ia penakut sekali. Ia tidak berani pergi sendiri."
Apakah kau bukan penakut? Kau tidak berani mengantarkan adikmu mendekati Pakiwan itu? Bukan tidak berani, Raden, tapi kan tidak pantas sekali, kecuali jika Pinten seorang anak kecil yang baru pandai berjalan. Aku dapat mengantarkannya masuk ke Pakiwan. Kudorupoko tertawa berkepanjangan meskipun ia masih mencoba menahan tertawanya agar tidak didengar oleh orang-orang lain di dalam istana itu. Marilah aku antarkan sampai ke dalam Pakiwan, berkata Kudorupoko. Ah, desis Pinten. Tidak mau, malu. Nah, jika kemudian pergilah, biarlah kakakmu menunggu di sini. Aku pun berada di sini. Mengapa kau takut? Pinten menjadi ragu-ragu, tapi ia pun kemudian terpaksa melangkah ke Pakiwan sendiri, yang tinggal beberapa langkah saja di hadapannya. Namun setiap kali ia masih saja berhenti dan menoleh. Tapi tiba-tiba saja Kudorupoko melangkah maju, disambarnya tangan Pinten dan ditariknya mundur. Raden, Pinten berteriak pelan, tetapi Kudorupoko tidak menjawab. Tetapi ia sendirilah yang kemudian meloncat maju. Raden, mengapa? Tanya Pinten. Kudorupoko tidak menjawab, tapi ia telah berdiri tegak menghadap kegelapan. Tangannya tiba-tiba saja telah meraba hulu kerisnya, yang tidak terpisah dari tubuhnya dan digesernya ke lambung kanan. Pinten dan Sangkan termangu-mangu, mereka mandangi saja Kudorupoko yang membelakangi mereka dengan sikap aneh. Jadi kau mencoba masuk istana ini di malam hari? Tiba-tiba saja Kudorupoko bersuara. Ternyata dari dalam kegelapan terdengar jawaban. Suara gadis itulah yang menarik perhatianku. Sebenarnya aku tidak mau manjat dinding, tapi karena suara gadis itulah aku ingin melihat siapakah yang berguru di malam buta seperti ini. Kami tidak berguru, jawab Kudorupoko lalu. Tetapi seandainya kami berguru sekalipun, apakah hakmu? Gadis itu sama sekali tidak berkepentingan dengan engkau. Semula aku mengira bahwa suara perempuan itu adalah suara Putri Inten Prawesti. Ternyata adalah suara gadis anak pelayan istana ini. Kau tidak berkepentingan dengan kedua-duanya, sahut Kudorupoko. Lalu ia pun bertanya, nah, apakah yang kau kendaki, anak kumbang kuning? Kau salah paham, jawab orang di dalam kegelapan itu. Mungkin aku memang murid perguruan kumbang kuning. Tapi jika pengenalanmu adalah karena kau melihat seseorang yang hadir dalam pertempuran di halaman istana ini antara kau dan anak-anak Guntur Geni, maka kau salah. Orang itu bukan aku, dan dengan demikian kau keliru memperhitungkan keadaan. Kudorupoko tertawa, katanya. Aku tahu kau menyebut dirimu bernama Kidang Alit. Mungkin nama itu bukan namamu yang sebenarnya. Tetapi ciri kumbang kuning itu justru kau katakan sendiri malam itu. Kita sama-sama dihadapkan pada suatu teka-teki. Siapakah orang yang hadir pada malam itu dan mengaku anak dari perguruan kumbang kuning? Kau salah tebak. Dan aku pun sama sekali tidak tahu siapakah orang itu. Apakah gunanya kau ingkar? Orang itu menarik napas dalam-dalam, katanya. Sudahlah, kita tidak usah berbantah. Aku hanya mohon agar kalian tidak bergurau di malam yang gelap dan sepi ini. Suara seorang gadis yang renyah membuat hatiku berdebar-debar. Tiba-tiba saja di luar dugaan Pinten bertanya dengan lugunya. Apakah kau menginginkan diriku? Hus, Sangkan menutup mulut adiknya. Sementara Raden Kudorupoko menarik napas dalam-dalam. Terdengar Kidang Alit tertawa lalu, jangan bertanya apakah aku menginginkan dirimu. Tetapi jika kau sempat, keluarlah dari halaman istana ini sekarang.